Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Kurniawan, NIM 20214102, kelas Agroteknologi A. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester uji kompetensi 2 Bahasa Indonesia. Soal yang pertama, jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Kata bentuk terikat adalah bentuk bahasa yang harus digabung dengan unsur lain agar dapat dipakai dan memiliki makna yang jelas. Adi plus kuasa. Penulisan yang benar adalah adi kuasa. Catur plus tunggal. Catur tunggal. Dwi plus warna. Dwi warna. Kontra plus revolusi. Kontra revolusi. Purna plus wirawan. Purna wirawan. Sabta plus krida. Sabta krida. Sub plus bagian, sub bagian. Lanjut pertanyaan yang nomor 2. Jelaskan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penalarannya. Penalaran deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Contoh, masyarakat Indonesia konsumtif di umum dikarenakan adanya perubahan arti sebuah kesuksesan khusus dan kegiatan imitasi khusus dari media-media hiburan yang menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai prestasi sosial dan penanda status sosial. Penalaran induktif adalah paragraf yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus, mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Contoh, pada saat ini remaja lebih menyukai tarian-tarian dari barat seperti breakdance, shuffle, salsa, dan krypton, modern dance, dan lain-lain sebagainya. Lanjut pertanyaan yang nomor ketiga. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan. Penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Di bawah ini adalah contohnya. Lanjut ke transliterasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Contohnya sebagai berikut. Huwa khairur razikin ditulis huwa khairur razikin. Zakatul mal ditulis dengan zakat al-mal. Suratun Nisa ditulis dengan surat al-Nisa. 4. Jelaskan penomoran bagian pekarangan berikut ini. Perbaikilah menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Penomoran dengan angka Arab menggunakan sistem digital. Angka terakhir dalam sistem digital tidak diberikan titik, akan tapi bila satu angka diberikan tanda titik. Yang betul adalah A. Program usaha 1. Tahap persiapan program 1.1 penerimaan warga belajar 1.2 pemilihan penyelenggara 1.3 pemilihan ketua kejar usaha 1.3.1 musyawarah 1.3.2 ditunjuk Lanjut pertanyaan yang nomor 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah, penulisannya segera diperbaiki. Penulisan gelar akademik mengikuti aturan yang berlaku, yaitu pada aturan tentang penulisan singkatan, pemakaian tanda titik, dan pemakaian tanda koma. Yang betul adalah Bayu Maharani, S. R.M. Pratama, M.M. Dr. Irfan Fatur Rahman, S. PD, M. PD. Dr. Andes, Muhammad Kanjunuddin, M. PD. Profesor Dr. Ahmad Ulinuha, M. PD. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 6. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda suku, dan tanda kurung.
Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan ... diteliti lebih lanjut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah ... lain lubuk lain ikannya. Tanda hubung digunakan untuk menyambung suku-suku kata besar yang terpisah oleh penggantian baris. Contohnya, selain digunakan untuk menjadi pelindung tubuh, rompi itu juga didesain senyaman mungkin. Terkadang ada kalanya kita harus berhenti untuk menghayalkan imajinasi kita terlalu tinggi. Tanda kurung digunakan untuk menggapit tambahan keterangan atau penjelasan yang bisa digunakan untuk menjelaskan abreviasi. Contohnya, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti telah menyelenggarakan program Hibah Bina Desa PHBD semenjak bulan lalu. 7. 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, hubungan sebab akibat atau kausal. Silahkan jelaskan satu persatu disertai contohnya. Yang pertama, generalisasi adalah sebuah bentuk dari kegiatan penalaran yang di dalamnya bertolak dari beberapa macam bentuk maupun beberapa macam bentuk gejala yang secara khusus akan dilakukan pengamatan, kemudian akan dilakukan penarikan terhadap kesimpulan yang secara umum terhadap sebuah bagian dari gejala yang diperhatikan. Contohnya adalah statistik, fakta, hingga kesimpulan. Yang kedua adalah analogi dan dua macam bentuk hal yang dimana dilakukan perbandingan yang pada akhirnya akan memperhatikan seluruh persamaan yang ada tanpa memperlihatkan perbedaan yang ada. Contohnya adalah ketika seseorang ingin memakan Indomie, akan tetapi yang ada hanyalah mie sedap. Sama-sama mie, tetapi tidak membedakan hanyalah mereknya. Sebab akibat adalah proses penalaran yang dimana pada akhirnya akan diselesaikan dengan melakukan pengemukakan dari fakta yang hanyalah akan membentuk sebab dan pada akhirnya akan menciptakan akibat. Contohnya adalah ketika hutan ditebangi maka akan terjadi adalah banjir. Lanjut pertanyaan yang nomor 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme dan berikan silogisme. Contoh silogisme. Silogisme adalah sebuah penalaran deduksi yang dilakukan secara tidak langsung. Silogisme juga dapat diartikan sebagai sebuah argumen deduktif yang memiliki dua premis dan sebuah kesimpulan. Berikut adalah beberapa contoh kalimat silogisme, yakni yang pertama, jika kemarau sungai akan mengering. Sekarang sungai mengering. Yang ketiga, jika sekarang musim kemarau. Jadi sekarang musim kemarau. Yang kesembilan, apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis-jenis konjungsi dan berikan contoh penalaran konjungsi. Konjungsi diartikan sebagai kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Yang pertama adalah konjungsi koordinatif. Merupakan konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama pentingnya atau memiliki status sintaktis yang sama. Contohnya adalah dan, atau, tetapi. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata, frase atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Contohnya adalah baik maupun, tidak hanya, akan tetapi juga, demikian, sehingga, entah, dan jangankan. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih, dan klausa itu tidak memiliki status
sintaktis yang sama. Salah satu dari klausa itu merupakan anak kalimat dari induknya. Konjungsi antar kalimat itu menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Posisinya selalu memulai suatu kalimat yang baru, dan tentu saja huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital. Contoh konjungsi antar kalimat adalah biarpun demikian atau begitu, meskipun demikian atau begitu, kemudian sesudah itu, selain itu, sebaliknya, sesungguhnya, bahkan, tetapi, kecuali itu, dengan demikian, oleh karena itu, dan sebelum itu. 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contohnya. Yang pertama, wacana narasi merupakan jenis wacana yang berisi berita. Wacana ini menceritakan sebuah kejadian secara berurutan berdasarkan waktu kejadian. Ciri-ciri narasi: terdapat tokoh dan terdapat alur dan konflik. Contoh, Paman baru saja selesai membersihkan halaman depan. Di ruang tamu dilihatnya Adi dan Benny sedang belajar. Paman menyapa mereka dengan ramah. Paman lalu masuk lewat pintu depan. Yang kedua, wacana deskripsi. Jenis wacananya ditunjukkan pada penerima pesan agar dapat membentuk suatu citra atau imajinasi tentang suatu hal. Ciri-ciri deskripsi: menggambarkan suatu objek dengan melibatkan pengamatan dari panca indera. Contoh, tumbuhan kaktus memiliki ciri khusus pada daun, batang, dan akarnya. Daunnya memiliki duri, batangnya tebal, berlapis lilin, akarnya tumbuh memanjang. Yang ketiga, wacana eksposisi merupakan jenis wacana untuk suatu hal kepada penerima atau pembaca agar yang bersangkutan memahaminya. Dalam wacana ini diperlukan proses berpikir. Ciri-ciri eksposisi: menyajikan informasi tentang suatu hal berdasarkan fakta. Contoh, buah pepaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Buah pepaya mengandung papain dan serat yang dapat membantu mengatasi gangguan pencernaan. Kandungan vitamin C dalam buah pepaya dapat memperbaiki sistem imunitas tubuh. Sementara itu, biji pepaya juga mengandung flavonoid untuk menjaga kesehatan ginjal. Yang keempat, wacana argumentasi merupakan jenis wacana berusaha mempengaruhi pembaca atau pendengar agar menerima pernyataan yang dipertahankan, baik yang didasarkan pada logistik maupun emosional. Ciri-ciri argumentasi: berisi pendapat atau dukungan dengan kata dan berusaha meyakini pembaca dengan data yang disajikan. Contoh, kerukunan warga sekolah harus dipupuk dan tercipta suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Dalam hal ini, partisipasi seluruh warga sekolah sangat diharapkan. Upaya menjalin kerukunan tersebut harus dilakukan di setiap bentuk bagian. Sikap saling menghargai antar warga sekolah maupun merupakan kunci utama. Yang kelima, wacana persuasi merupakan wacana yang bertujuan untuk melakukan tindakan suatu yang diharapkan mempengaruhi penuturannya. Ciri-ciri persuasi: berisi ajakan kepada pembaca. Contoh, perpustakaan merupakan sumber belajar yang menyediakan berbagai bacaan. Bacaan tersebut misalnya buku, kamus, majalah, dan tabloid. Di perpustakaan, kita dapat membaca bacaan tersebut sepuasnya. Kita pun dapat meminjamnya untuk dibaca kembali di rumah. Dengan banyak membaca, tentunya kita akan memperoleh banyak pengetahuan. Jadi, seharusnya kita memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar semaksimal mungkin. Dikutip dari di bawah ini, dan sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang menyenangkan atau mengenakan, saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.